Annyeonghaseyo 여러분, Makusem kali ini akan membahas tryout IPS topik 14, yaitu IPS topik Nepal 2019 bulan 6 tanggal 9 bagian ketiga. Langsung saja kita bahas Yorobun. Untuk perintah nomor 1 sampai nomor 2, Taem Gere Ilko, bacalah tulisan berikut lalu Moase Tehan Gerinji Goresipsyo, pilihlah tulisannya tentang apa. Untuk nomor 1, 저는 가구 공장에서 일하는데, saya bekerja di pabrik mebel. 토요일과 일요일에는, pada hari Sabtu dan hari Minggu, 일하지 않습니다. Saya tidak bekerja. 그런데, akan tetapi, 다음 주는, pada minggu depan, 월요일도, pada hari Senin juga, 공휴일이라서, iraso itu karena 공휴일, hari libur nasional, 사흘 동안 쉬게 됩니다. 됩니다 menjadi suida, istirahat, maksudnya di sini libur, 동안 selama, 사흘 3 hari. Oke. Jadi intinya dia libur selama 3 hari ya Yorobun ya. Nah itu apa gitu. Opsi pertama Jumal, akhir pekan. Opsi kedua Banghak, libur sekolah. 3번 Yeonyu, libur panjang. Libur panjang adalah libur yang 2 hari ke atas gitu ya. Kemudian Pyongil adalah hari biasa atau hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Maka jawabannya adalah 3번 Yeonyu, libur panjang. Kenapa kita milih libur panjang? Karena dia liburnya selama 3 hari. Jadi lebih dari 2 hari itu sudah masuk ke Yeonyu. Oke, kita ulang lagi. 저는 가구 공장에서 일하는데, saya bekerja di pabrik mebel. 토요일과 일요일에는, pada hari Sabtu dan hari Minggu, 일하지 않습니다. Saya tidak bekerja. 그런데, akan tetapi, dalam 주는, pada minggu depan, 월요일도, pada hari Senin juga, 공휴일이라서, iraso itu karena 공휴일, hari libur nasional, 사흘 동안 쉬게 됩니다. Saya menjadi libur selama 사흘, 3 hari. 3 hari karena hari Sabtu, hari Minggu, dan ditambahkan hari Senin yang libur dikarenakan adanya libur nasional. Maka karena libur selama 3 hari, ini masuk ke dalam kategori Yeonyu, libur panjang. Oke, 2번 nomor 2. 체류 기간을 연장하고 싶으면, jika ingin memperpanjang masa tinggal, 출입국 관리소에 가야 합니다. Harus pergi ke 출입국 관리소, kantor imigrasi. Nah, dari satu kalimat pertama ini saja kita sudah bisa mencari jawabannya loh Yorobun. Nah, ini ya yang ditekankan di sini, jika ingin memperpanjang masa tinggal. Opsi berapa yang ada tulisan memperpanjang masa tinggal? Opsi kedua, 제류 기간 연장. Nah, cuma di sini ketambahan kata 신청, mendaftar. Nah, sedangkan di teks juga ada kata 신청서, formulir pendaftaran, dan di sini juga ada kata 신청. Cara cepatnya seperti itu Yorobun. Nih, mau dibaca total? Boleh. 체류 기간을 연장하고 싶으면, jika ingin memperpanjang masa tinggal, 출입국 관리소에 가야 합니다. Harus pergi ke kantor imigrasi. 체류 기간 연장 신청서와 요건, 외국인 등록증도 있어야 합니다. 있어야 합니다. Harus ada. Tuh juga 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing. 요건, paspor. 와, dan 신청서, formulir pendaftaran. 체류 기간 연장, perpanjangan masa tinggal. 반드시 본인이 가야 하는 곳은 아니지만, tidak harus orang bersangkutan yang pergi. Jadi 반드시 itu harus dan dia pasangannya dengan rumus harus. Harusnya cukup diartikan sekali ya. 반드시 본인이 가야 하는 아니지만. Jadi tidak harus orang yang bersangkutan yang pergi ke mana? Ke kantor imigrasi. 지만, tetapi 신청 당일 한국에 있어야 합니다. 당일 itu hari H. Jadi 신청 당일, pada hari H 신청 pendaftarannya, 한국에 있어야 합니다. Harus ada di Korea. Jadi tidak harus si orang yang bersangkutan yang pergi mendaftar, tetapi gitu ya. Pada hari H pendaftaran itu
si orang yang bersangkutan ini harus ada di Korea posisinya. Maksudnya nggak dalam kondisi cuti dan lain-lain. Gitu ya, 여러분. Maka jawabannya adalah Ipon. Kalau opsi pertama, bija 진정 절차 안내. Aneh, informasi, 절차 prosedur. 진정, pendaftaran, ja, visa. Opsi ketiga, 여권 발급 방법 안내. Informasi, cara penerbitan 여권, paspor. Jadi aneh itu informasi, 방법, cara, 발급, penerbitan, 여권, paspor. Tidak disinggung sama sekali ya. Opsi keempat, 근로계약, 재결 방법. 방법, cara, 재결, penandatanganan, 계약, kontrak, 근로, kerja. Jadi tapi cara cepatnya seperti tadi, satu kalimat di depan aja kita sudah bisa menjawab. Oh, ada kata 재료 기간 연장. Jatuh di opsi keberapa? Kedua, 재료 기간 연장. Oke, kita lanjut. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 sampai 4. 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah 같은 것, hal yang sama, gua dengan neong, isinya. Jadi kita suruh nyari hal yang sama. Maka caranya adalah langsung ke option. 주인은 손님에게 세제나 비누를 줍니다. 주인, pemilik. Jadi 주인 itu pemilik. Pemiliknya 줍니다 itu memberi, binu, sabun, na atau seje, deterjen, ege, kepada 손님, tamu. Nah, yang memberikan binu, sabun, dan deterjen siapa? Bukan pemilik rumahnya, tetapi adalah di sini. 집들이에 초대받은 사람은, orang yang telah mendapat undangan, yaitu ke 집들이 syukuran rumah, 보통 biasanya 세제나 비누, 유지 등을 선물합니다. 선물합니다 menghadiahi, 등 seperti yuji, tisu, binu, sabun, na, atau seje, deterjen, dan lain-lain. Siapa yang memberikan? Orang yang mendapat undangan ke syukuran rumah. Bukan juin. Kalau juin itu pemilik. Nah, dalam konteks ini adalah pemilik rumah ya, yaitu pemilik rumah yang mengadakan syukuran rumah barunya. Nah, maka salah. Harusnya yang memberikan deterjen atau tisu bukan pemilik, tapi adalah justru tamunya. Oke. Option kedua, 보통 biasanya 이사를 가기 전에, 기존 itu sebelum, 이사를 kata pergi pindah rumah, 집들이를 합니다, mengadakan syukuran rumah. Ini salah ya, salahnya di mana? Di sini. Harusnya bukan sebelum tapi setelah. 한국에서는 di Korea, 이사를 한 후에는 setelah pindah rumah, 집들이를 합니다, mengadakan syukuran rumah baru. Maka nomor 2 salah karena sebelum. Opsi ketiga, 집들이 선물에는, pada hadiah syukuran rumah baru, 좋은 의미가 담겨 있습니다. 담겨 있습니다, terkandung, 의미, arti, 좋은, yang bagus. Ini benar ya, adanya di mana? Di sini 여러분. 네, 이런 선물들에는, dari sini. Pada hadiah-hadiah yang seperti ini, 좋은 일이 많이 생기고, 어려운 일이 잘 해결되기를 바라는 의미가 담겨 있습니다. 담겨 있습니다, terkandung imi, arti, 는 yang 기를 바라다 itu mengharapkan, 해결되다 itu terselesaikan, 잘 dengan baik, il, hal atau masalah, 어려운 yang sulit, go dan 생기다 muncul, 많이 banyak, 좋은 일, hal yang bagus. Maka benar bahwa pada hadiah syukuran rumah itu terkandung arti yang bagus. Dapatnya di kalimat terakhir ya. Pada hadiah yang seperti ini terkandung arti yang mengharapkan supaya terselesaikan dengan baik atau dengan lancar hal yang sulit dan muncul banyak hal yang bagus. Opsi keempat, 집들이에 초대받은 사람은, orang yang telah mendapat undangan ke syukuran rumah, 음식을 준비해 갑니다. 음식을 준비해 갑니다. Pergi dengan mempersiapkan makanan. Jadi maksudnya
Orang yang mendapat undangan ke syukuran rumah itu, kita pergi ke teman yang mengadakan syukuran rumah tadi dengan membawa makanan, maksudnya gitu ya. Mempersiapkan makanan, maksudnya di sini pergi membawa makanan. Benar atau salah? Salah ya, Yorobun. Tadi perginya membawa tisu, sabun atau deterjen. Sedangkan yang mempersiapkan makanan di sini adalah yang mengadakan syukuran rumahnya. 네, 집들이는 syukuran rumah. 가까운 사람들을 새 집에 초대해서 mengundang ke rumah yang baru. Siapa yang diundang? Orang-orang yang dekat. So, kemudian 음식을 대접하는 곳입니다. 대접하다 itu menjamu. Kemudian kita akan menjamu makanan. Menjamu makanan kepada siapa? Kepada orang-orang yang diundang tadi. Maka nomor 4 salah ya. Lagian kalau kita pergi ke syukuran rumah membawanya bukan makanan, tetapi tisu, sabun, atau deterjen, dan lain-lain. Oke, mari kita pindah ke nomor 4. Masih sama ya, kita mencari hal yang sama. Option pertama, 어른 앞에서 di depan orang yang lebih tua, 담배를 피워도 됩니다. 어도 됩니다 itu rumus boleh, piuda menghisap, 담배 rokok. Boleh nggak menghisap rokok di depan orang yang lebih tua? Tidak boleh. Adanya di kalimat terakhir. 그리고 lalu 어른 앞에서 담배를 피우면 안 됩니다. 면 안 됩니다 itu tidak boleh. Nah, tidak boleh menghisap rokok di depan orang yang lebih tua. Maka nomor 1 salah. Option kedua, 어른께는, ke itu kepada. Kepada 어른, orang yang lebih tua, 물건을 한 손으로 들여야 합니다. 들여야 합니다. Harus memberikan 물건, barang, 한 손으로, ero, dengan menggunakan 한 손, satu tangan. Ini juga salah. Dapatnya di mana 여러분? 여기서 어른께 물건을 드리거나 받을 때는 두 손을 써야 합니다. 네, dari sini ya. 받을 때 ketika menerima kona atau diri itu memberi 물건 barang 어른께 kepada orang tua. 두 손을 써야 합니다. 써야 합니다 harus menggunakan 두 손, dua tangan. Maka di sini 한손 salah ya. Option ketiga, 어른께 인사를 할 때, real 때, ketika 인사하다 memberi salam ke kepada 어른, orang yang lebih tua. 허리를 숙이지 않습니다. tidak. 숙이다 membungkukkan, 허리 pinggang. Membungkukkan pinggang enggak 여러분 ketika kita mengatakan 안녕하세요 seperti itu kepada yang lebih tua, membungkukkan pinggang ya. Dapatnya di mana? Di sini. Dan 어른께는 kepada orang yang lebih tua, 손을 흔들려서 인사를 하면 안 되고, 면 안 되다, tidak boleh. 인사를 하다 memberikan salam, 어서 dengan 흔들 itu melambaikan 손 tangan. Jadi misalnya kita kepada kakek 안녕하세요 dengan cara tangan diangkat terus dilambaikan kayak dada gitu, gak boleh ya kalau di Korea. Tetapi dengan bagaimana? nih, lalu 허리를 숙여서 인사해야 합니다. Harus memberikan salam. 숙여서 itu dengan membungkukkan 허리, pinggang. Maka nomor 3 salah karena ada kata jian, tidak membungkukkan pinggang. nih, option keempat, 어른이 주시는 물건 barang yang 주시다 diberikan 어른이 oleh orang tua. Di sini adalah partikel subjek, maka orang tualah yang pelakunya. Maka si orang tualah di sini yang memberikan barang ya. Jadi mengatakannya dari sini. Barang yang diberikan oleh orang tua 두 손으로 받아야 합니다. Harus menerimanya dengan menggunakan dua tangan. Betul ya? Tadi ada di sini nih. Betul T. Ketika menerimanya juga harus 두 손을 써야 합니다. Harus menggunakan dua tangan. Maka 정답은 4번. 네. di sini juga ada 여러분. 한 손으로 물건을 들이거나 받는 것은
menerima atau memberikan barang dengan satu tangan 예의 없는 행동입니다. adalah 행동 tindakan yang opta, tidak ada 예의 sopan santun atau tidak ada etika. maka sudah jelas 정답은 4번입니다. 어른이 주시는 물건은 barang yang diberikan oleh si orang tua 두 손으로 받아야 합니다. Kita harus menerimanya dengan menggunakan dua tangan. Oke, untuk soal-soal yang seperti ini, jika teman-teman sudah hafal materi budaya tentang sopan santun terhadap orang tua itu bagaimana, sebenarnya teman-teman tidak perlu membaca ini ya, cukup baca pilihan. Misalnya nomor 1 nih, boleh merokok di depan orang tua. Kita udah tahu kalau nggak boleh, maka langsung salah. Opsi kedua, kepada orang tua harus memberikan barang dengan satu tangan. Kita udah tahu ya bahwa harus dengan dua tangan. Langsung salah. Opsi ketiga, ketika memberikan salam kepada orang yang lebih tua, tidak membungkukkan pinggang. Langsung juga salah ya, karena kan kita tahu harus membungkukkan badan ya. 안녕하세요, seperti itu. Maka langsung jawabannya adalah nomor 4. 어른이 주시는 물건은 barang yang diberikan oleh orang tua 두 손으로 받아야 합니다. 두 손으로 받아야 됩니다. Harus menerimanya dengan menggunakan dua tangan. Tidak perlu dibaca lagi. Gitu. Karena kan saya rasa teman-teman sudah pada belajar materi budaya ya, sudah diajarkan di LPK masing-masing, sudah ada di buku. Jadi sebenarnya tidak perlu dibaca seperti saya tadi ya Robun. Bagi teman-teman yang sudah menguasainya, dan saya rasa teman-teman sudah menguasainya ya. Oke, kita pindah ke nomor 5 dan nomor 6. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 네, perhatikan di sini. 작업을 시작하기 전에, 기존에도 sebelum, 시작하다 memulai, 작업, pekerjaan, 각 부품에 이상이 없는지 기계를 작동시켜 확인해 보는 것입니다. 확인해 보는 것입니다. Kita mencoba mengeceknya. 작동시켜 dengan menggerakkan gigi mesinnya tadi. 없는지 untuk mengecek ada atau tidaknya. 작업을 시작하기 전에 sebelum kita memulai pekerjaan 각 부품에 이상이 없는지 기계를 작동시켜 확인해 보는 것입니다. 작동시켜 확인해 보는 것입니다. Kita mencoba menjalankan mesinnya tadi untuk mengecek 없는지 ada atau tidaknya i상 keanehan pada 각 부품 masing-masing bu품, komponen. Jadi 작동시키다 itu kan mengoperasikan, menjalankan. Jadi kita mencoba menjalankan mesinnya tadi, 확인해보다 untuk mengecek 없는지, ada atau tidaknya, i상 keanehan, pada 각 부품, masing-masing komponen. Jadi maksudnya di sini itu mencoba menjalankan mesin di sini itu belum real bekerja ya. Baru kita coba jalankan dulu mesinnya guna untuk mengecek ada atau tidaknya keanehan pada masing-masing komponen sebelum kita benar-benar memulai bekerja. Dicoba dijalankan itu maksudnya kayak cuma dianalisa dulu. Coba deh kalau diginiin gimana mesinnya gitu. Belum real bekerja. Maka ini adalah tentang apa? Kan seperti itu. Opsi pertama jitan, membuat pola. Teman-teman ingat ya pada kata 목재를 재단하다, mengukur dan memotong papan kayu alias membuat pola papan kayu ya ketika kita membuat mebel. 포장 adalah membungkus, 사포질 itu adalah mengamplas dengan kertas amplas. 공회전 adalah mendiamkan atau menganggurkan dulu. Maka jawabannya adalah nomor 4. Menganggurkan apa maksudnya di sini? Menganggurkan mesinnya, mendiamkan mesinnya dulu, tidak dijalankan dulu. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini menjalankan di sini konteksnya bukan belum mengoperasikan tapi baru menjalankan mesin untuk mengecek ada atau tidaknya isang keanehan pada masing-masing komponen. Dijalankan itu ya kayak cuman dipencet-pencet. Kalau seperti ini gimana? Jalannya bagus atau enggak? Baru seperti itu. Karena jelas ada kata sebelum mulai bekerja. Maka mesinnya itu enggak ngedor dipakai terus, tetapi ada masa-masa didiamkan untuk mengecek adanya keanehan pada mesin itu. Ada atau tidaknya keanehan. Itu adalah mendiamkan dulu.
mesinnya didiamkan dulu, dihentikan dulu, dianggurkan dulu. Itu gung huejon. Ingat Yorobun kata huejon hada. Huejon hada kan memutar ya artinya. Lah gung itu kan nol, mengenolkan putaran itu maksudnya mendiamkan, tidak dijalankan dulu, tidak dipakai dulu. 네, 정답은 4번 입니다. 오케이, nomor 6. 건물, 시설물 등을 새로 짓거나 오래된 건물, 시설물 등을 철거하는 곳입니다. Adalah tempat. Jadi di sini adalah tempat. Adalah tempat yang 철거하다 itu menghancurkan atau membongkar, 시설물 barang-barang fasilitas, 건물 gedung, 오래된 yang lama, 거나 atau 짓 dari kata cipta membangun, 새로 yang baru, 등 seperti 시설물, fasilitas, 건물, gedung dan lain-lain. Tapi caranya itu yang benar adalah yang depan dulu yang diartikan Yorobun. Jadi artinya seperti ini, adalah tempat yang membangun dengan yang baru, fasilitas, gedung dan lain-lain, atau tempat menghancurkan fasilitas maupun gedung yang telah lama dan lain-lain. Nah, ini apa Yorobun? Tempat yang membangun fasilitas atau gedung yang baru. Kemudian tempat yang membongkar fasilitas atau gedung oreduen yang sudah lama. Apakah 공장, pabrik, 농장, tempat pertanian, sa업장, tempat usaha atau tempat bisnis? Apakah 공사장, tempat konstruksi? 정답은 4번입니다. 공사장, tempat konstruksi, tempat pembangunan. Oke, untuk perintah nomor 7 sampai 8, dalam 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu 많은 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah 문장, kalimat, na atau 단어, kosakata 많은 yang tepat. Nih, di sini adalah gambar stempel. Stempel yaitu dojang. Opsi pertama 동전. 동전, uang koin. 통장, buku tabungan. 지폐, uang kertas. Nah, ini juga gampang ya. Yang nomor 8, 정답은 4번입니다. 계단을 내려가고 있습니다. 고 있습니다. sedang 내려가다 menuruni 계단 tangga. Opsi pertama, 장문을 닫고 있습니다. sedang mengelap jendela. Opsi kedua, 장문을 열고 있습니다. sedang membuka jendela. Opsi ketiga, 계단을 올라가고 있습니다. sedang 올라가다 menaiki 계단 tangga. Oke, kita lanjut ke nomor 9 sampai 10. Oke, nomor 9. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa 관계 있는 것, hal yang berkaitan wa dengan 단어 kosakata dalam berikut. 추석, hari raya panen. 광복절, hari kemerdekaan Korea. 한글날, hari Hangul atau hari huruf Korea. 근로자의 날, hari buruh. 정답은 3번입니다. 공휴일, hari libur nasional. Opsi pertama 약속, janji. Opsi kedua 취미, hobi. Opsi keempat 집들이, syukuran rumah baru. 10번. 다음 단어의 비슷한 말은 무엇입니까? 비슷한 말 adalah kata yang mirip. Nah, ada kata 가격이 오르다. 가격 itu harga, 오르다 naik. Jadi maksudnya adalah kata yang mirip dengan kata 오르다, kata naik. Yang mana? Seperti itu. Opsi pertama 선택하다, memilih. Opsi kedua 인상되다, naik atau meningkat. Opsi ketiga 변화하다, berubah. Opsi keempat 유지하다, menjaga. 정답은 2번입니다. 인상되다, naik, meningkat. Mirip dengan kata 오르다, naik. Oke, kita lanjutkan. 11 sampai 14. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. 외국 인력 지원 센터에서 한국어를 배울 수 있습니다. 배울 수 있습니다. bisa belajar 한국어 bahasa Korea에서 di 외국 인력 지원 센터, pusat bantuan tenaga kerja asing. 한국어 수업을 들으려면 jika bermaksud 들 dari kata 듣다, mengikuti suop kelas 한국어 bahasa Korea.
Jadi diingat-ingat ya Yorobun, mengikuti kelas itu menggunakan kata mendengar. Maka eryomyeon jika bermaksud mengikuti suop kelas 한국어 bahasa Korea 뭐뭐뭐뭐를 써야 합니다. 써야 합니다 harus menuliskan apa ya Yorobun? 네. Apa ya Yorobun? Opsi pertama i력서, CV atau daftar riwayat hidup. Opsi kedua 신청서, formulir pendaftaran. Opsi ketiga 보고서, laporan. Opsi keempat 계약서, surat kontrak. 정답은 2번입니다. coba ya kita ulang. 외국 인력 지원 센터에서 한국어를 배울 수 있습니다. Bisa belajar bahasa Korea di pusat bantuan tenaga kerja asing. 한국어를 수업을 들으려면 jika bermaksud mengikuti kelas bahasa Korea, 신청서를 써야 합니다. Harus menuliskan 신청서, formulir pendaftaran. Oke ya, kalau kita mau mengikuti sesuatu kan kita daftar dulu ya. CP-PON nomor 12. 아디씨의 계약 기간이 끝났습니다. Masa kontraknya Mas Adit 끝났습니다. telah berakhir. 그래서 maka dalam 주에 pada minggu depan 고향에 뭐뭐뭐뭐 합니다. Jadi maksudnya di sini adalah rumus niyendago 합니다. Katanya. Nah, katanya titik-titik 고향에 ke kampung halaman. Opsi pertama 주문한다고 memesan. Katanya memesan. Opsi kedua 배달한다고 katanya mengirim. Opsi ketiga 돌아간다고 katanya pulang atau katanya kembali. Opsi keempat 소개한다고 katanya memperkenalkan. 정답은 3번입니다. 네. Poinnya adalah ke kampung halaman. Ngapain? Pulang. Kenapa? Karena masa kontraknya telah selesai. Oke, mari kita ulang. 아디씨의 계약 기간이 끝났습니다. Masa kontraknya Mas Adit telah berakhir. 그래서 maka 다음 주에 고향에 돌아간다고 합니다. Maka katanya pada minggu depan akan pulang ke kampung halaman. Oke, kemudian nomor 13. 바트 씨는 saudara 바트 우리 회사에서 di perusahaan kami 배드민턴을 뭐뭐뭐뭐 잘 칩니다. 잘 칩니다 itu bermain dengan baik alias pandai bermain badminton. 그래서 maka 배드민턴 경기를 할 때마다 setiap real te ketika 경기를 하다 di sini mengadakan 경기 pertandingan badminton 바트 씨 timnya Mas Batte 이깁니다. 이기다 itu menang. Karena timnya Mas Batte selalu menang, maka Battenya titik-titik pandai bermain badminton. Opsi pertama 가장 paling, opsi kedua zero baru, opsi ketiga 잘못 salah, opsi keempat taruh sendiri-sendiri, masing-masing secara terpisah. Itu artinya taruh 여러분. maka 정답은 1번입니다. 바트 씨는 우리 회사에서 badminton을 가장 잘 칩니다. Saudara Batte paling pandai bermain badminton di perusahaan kami. 그래서 maka badminton을 경기를 할 때마다 setiap ketika mengadakan pertandingan badminton, 바트 씨 timnya Mas Batte 이깁니다. menang. nomor 14. 저는 saya setiap 일요일 hari Minggu 외국 인력 지원 센터에 갑니다. pergi ke pusat bantuan tenaga kerja asing. 그곳에 di tempat itu 뭐뭐뭐뭐 한국어도 배우고 친구들도 사귈 수 있습니다. bisa 사귀다 bergaul tuh juga dengan 친구들 teman-temanku dan 배우다 belajar tuh juga 한국어 bahasa Korea. Ulang, di tempat itu bisa bergaul juga dengan teman-teman dan juga bisa belajar bahasa Korea. 정답은 1번 가면 jika pergi.
Jadi 그곳에 가면, jika pergi ke tempat itu, saya bisa bergaul dengan teman-teman dan juga bisa belajar bahasa Korea. Jadi gitu ya, jika pergi ke tempat itu, saya bisa belajar bahasa Korea dan bisa bergaul juga dengan teman-teman. Oke, kalau opsi kedua garo itu untuk pergi. Opsi ketiga gajiman, pergi tetapi. Opsi keempat kadorok, supaya pergi. Nih, kalau untuk pergi itu justru tujuannya pergi kan gitu, bukan seperti itu ya. Jika pergi ke sana, saya bisa belajar bahasa Korea dan bisa juga bergaul dengan teman-teman. Pergi tetapi, kalau tetapi itu menggambarkan dua hal yang berkebalikan. Dorok itu supaya. Maka jika pergi ke sana, saya bisa bla bla bla, seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 15 sampai 18, dalam 질문에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaan berikut. 15번, 이 표지는 tanda ini 무슨 뜻입니까? Artinya apa? Gampang sekali, 4번입니다. 사진을 찍지 마십시오. janganlah 사진을 찍다 memotret. Opsi pertama, 버스를 타지 마십시오. Janganlah naik bus. Opsi kedua, 전화를 하지 마십시오. Janganlah menelpon. Opsi ketiga, 운동하지 마십시오. Janganlah berolahraga. Oke, lanjut nomor 16. 이 사람이 일하는 곳은 어디입니까? Di mana? 곳 tempat. 일하는 bekerja, isaram orang ini. Di mana ya Robun? Opsi pertama, 고영수. 고영수 adalah nama orang ini ya. Ya, Songmyong namanya 고영수. Opsi kedua Ucetung. Ucetung itu di sebelah sini ada kata Ucetung. Jadi maksudnya apa di sini? 이 신분증을 주신 분은, orang yang mendapatkan kartu karyawan ini, 전화해 주시거나 tolong menelpon 거나 atau 가까운 우체통에 넣어 주시기 바랍니다. 기바랍니다 dimohon, 넣어 주시다 memasukkannya, ke ucetung kotak pos gakaun terdekat. Jadi maksudnya jika kartu ini jatuh, terus ada orang yang menemukan kartu karyawan ini, nanti dimohon menelpon atau suruh memasukkan ke kotak pos terdekat. Maka bukan tempat bekerja ya kotak posnya. Nih, kotak pos itu yang kotak kecil warna merah itu loh, itu namanya kotak pos. Opsi ketiga, 사원증 adalah kartu karyawan atau kartu pekerja. Opsi keempat, 태명, 생명. Ini adalah nama tempat kerjanya ya, ada di sini. Nih, paling bawah nih. Oke, kita lanjut ke nomor 17. 다음 영화표에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa hal yang tepat atau hal yang benar dengan penjelasan tentang tiket film berikut? Opsi pertama, 한 명이 영화를 봅니다. Yang menonton film adalah 한 명, satu orang. Anio, dua orang ya. Di sini ada kata 일반 임용, untuk dua orang. 일반 itu umum. Kemudian nomor 2, 카드로 영화표를 샀습니다. Telah membeli tiket filmnya dengan menggunakan kartu. Betul, ada di paling bawah. 카드 결제. Opsi ketiga, 영화는 2시간 동안 합니다. Filmnya diputar selama 2시간, 2 jam. Salah ya, harusnya 1 jam. Dari jam 2 sampai jam 3 itu 1 jam. Opsi keempat, 일요일 오전에 영화를 봅니다. Menonton filmnya pada ojon, pagi hari, di hari Minggu. Anio, jam 14 itu jam 2 sore. Harusnya bukan ojon, tapi ohu. Oke. Maka jawabannya udah ketemu bahwa telah membeli tiket film dengan menggunakan kartu. Gyolji itu artinya pembayaran, gyolji-hada membayar. Oke, kita lanjut ke nomor 18. 2018년에 반도체 수출 지역에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dengan penjelasan tentang jiok wilayah sucul ekspor 반도체 barang semikonduktor pada tahun 2018? Opsi pertama, 일본에 가장 많이 수출했습니다. Telah mengekspor 가장 많이 paling banyak.
ke Ilpon, Jepang. Apakah ke Jepang telah mengekspor paling banyak? Betul. Di sini ada 37%. Oke, langsung ketemu ya. Kita cek. Option kedua, 중국에 가장 적게 수출했습니다. Telah mengekspor 가장 적게, paling sedikit, 중국에 ke China. Salah ya. Ke China itu nomor 2 dari atas, 26%. Option ketiga, 미국에 두 번째로 많이 수출했습니다. Telah mengekspor 두 번째로 많이, terbanyak, urutan kedua, ke Mikuk, Amerika. Anio, Amerika cuma 22% ya, terbanyak keduanya adalah China. Option keempat, 중국보다, 보다 itu daripada ke China, 독일에 더 많이 수출했습니다. Lebih banyak mengekspornya ke Dokil, ke Jerman. Anio, Dokil paling sedikit. Nih, maka salah bahwa lebih banyak mengekspor ke Jerman daripada ke Cina. Oke, kita lanjut nomor 19 dan 20. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat. 들어갈 yang akan masuk 빈칸에 pada bagian kosong. 19번, 19. 저는 작년 여름에 한국에 왔습니다. Saya telah datang ke Korea pada musim panas 작년, tahun lalu. 한국에서 뭐뭐뭐뭐 1년이 넘었습니다. 넘다 itu lebih, telah lebih 1 tahun, titik 한국에서, di Korea. Oke, dia telah datang pada tahun lalu, maka di Koreanya. Nah, dulu kita sudah pernah belajar eso ya. Eso punya dua arti, artinya ada di dan dari. Di yang bagaimana menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan di tempat tersebut. Contoh, 한국에서 생활하다, hidup di Korea. Kemudian dari itu menunjukkan titik awal perpindahan. 한국에서 돌아오다, 돌아오다 itu kan artinya kembali. Maka kalau 한국에서 돌아오다 artinya kembali dari Korea. Jadi kalau eso menempel ke tempat itu artinya bisa di, bisa dari. Dinya menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan, dari menunjukkan titik awal perpindahan. Maka kalau 한국에서 돌아오다 artinya adalah kembali dari Korea. Nah, kemudian ada rumus seperti ini, 여러분. Tak kerja ennienji, kemudian lama waktu, kemudian diikuti 되다 atau nomta atau 지나다 atau 흐르다. Nah, artinya bagaimana rumus ini? Nah, contohnya seperti ini. 한국에 온 지 1년이 됐어요. Sudah datang ke Korea selama 1 tahun. Kemudian contoh berikutnya adalah 한국에 온 지 1년이 넘었어요. Telah datang ke Korea ini 넘었어요 melebihi 1년, 1 tahun. Maka yang mana jawabannya 여러분? Apakah yang 생활하다, yang tinggal, atau yang 돌아오다, yang kembali? Karena dia telah datang ke Korea pada musim panas tahun lalu, maka ya yang tinggal ya, dia telah tinggal di Korea melebihi 1 tahun. Oke. Kalau opsi pertama adalah 생활하면, jika tinggal atau jika hidup. Opsi kedua 돌아오면, jika kembali atau jika pulang. Opsi keempat 돌아온지, sudah kembali atau sudah pulang. Jadi diingat-ingat rumus ini. Oke, karena di sini eso, maka yang tinggal. Kalau yang 돌아오다 nanti jadinya menjadi kembali dari Korea. Salah ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. 내일 회사 일 때문에, besok karena pekerjaan di perusahaan 지방에 갑니다. Saya pergi ke Jibang, ke daerah. 먼저, pertama-tama 곤장을 뭐뭐뭐뭐 직원들과 회의를 할 겁니다. Akan itu melakukan 회의 rapat. Gua dengan 직원들, para karyawan. Nah, kata kuncinya adalah di kata 공장을, pabrik. Nah, kata pabrik, 공장을. Oh, pabriknya jadi objek, berarti titik-titik pabrik. Contoh ketika mengatakan babel mogoyo. Kenapa babnya dikasih karena dimakan. Maka karena di sini 공장 titik-titik pabrik seperti itu. Nih, ada kata 방문하다 dan 준비하다, mempersiapkan, dan 방문하다 itu mengunjungi. Mempersiapkan pabrik atau mengunjungi pabrik, ya Robun? Ya, jelas yang mengunjungi. Tinggal kita lihat rumusnya.
ada nian damme itu setelah, nian dokbune berkat. Maka yang mana? Oke, jelas yang 3번 ya. 먼저 공장을 방문 다음에, setelah mengunjungi pabrik terlebih dahulu, kemudian gitu ya, 직원들과 회의를 할 겁니다. Saya akan mengadakan rapat dengan para karyawan. Jadi nian da음에 itu rumus setelah. Coba ya saya ulang ya. 내일 회사 일 때문에, besok karena pekerjaan di perusahaan 지방에 갑니다. Saya akan pergi ke Jibang, ke daerah. 먼저 공장을 방문한 다음에, setelah mengunjungi pabriknya terlebih dahulu, kemudian 직원들과 회의를 할 겁니다. Saya akan mengadakan 회의, rapat, gua dengan 직원들, para karyawan. Jadi dia membicarakan rencana besok, seperti itu. Besok saya mau pergi ke daerah dikarenakan ada urusan perusahaan. Setelah saya mengunjungi pabriknya terlebih dahulu, kemudian saya akan mengadakan rapat dengan para karyawannya. Seperti itu ya 여러분. Nian 덕분에 adalah rumus yang artinya berkat. Fungsinya rumus ini adalah untuk menggambarkan adanya penyebab yang di sini hasilnya pasti hal positif. Hasilnya pasti hal yang baik ya 여러분. Maka diartikannya berkat dalam bahasa kita. Contohnya, 미리 확인한 덕분에, berkat 확인하다 mengecek, 미리 sebelumnya 다치지 않았어요. Saya telah jian, tidak, 다치다 terluka. Nah, tidak terluka ini adalah hal yang positif ya 여러분. Nih, saya ulang, 미리 확인한 덕분에, berkat mengeceknya terlebih dahulu, 다치지 않았어요. Saya tidak terluka. Kemudian contoh berikutnya, 빨리 조치를 취한 덕분에, nian 덕분에 berkat, 취하다 mengambil, 조치 tindakan, 빨리 dengan cepat, 큰 사고를 막았어요. telah makta menghalangi atau mencegah, sago kecelakaan, 큰 yang besar. Jadi seperti itu. Jadi nian 덕분에 itu berkat atau karena juga boleh, tapi hasilnya di sini mesti hal positif ya. Nah, untuk kata benda juga boleh. Di sini langsung 덕분에. Contoh misalnya 선생님 덕분에 한국어를 잘하게 되었어요. Berkat Bu Guru, saya telah menjadi pandai berbahasa Korea. Misalnya seperti itu boleh. Jadi kalau untuk kata benda nanti langsung 덕분에 tanpa en atau nin. Ingat ya, ini artinya berkat yang hasil di belakangnya adalah merupakan hal yang bagus atau hal yang positif. Oke, 여기까지 끝났습니다, 여러분. 감사합니다. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Annyeong!